Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Universitas Cyber Asia. Perkenalkan saya Mulyana dari kelas MJ 402. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang paragraf argumentasi dan persuasi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas UTS semester genap 2025. Bahaya gadget pentingnya membaca dan pendidikan tinggi untuk masa depan yang cemerlang. Seorang anak terkapar lemas dengan gadget di dekatnya, sementara sebuah buku besar dengan ekspresi marah seolah ingin menyingkirkan benda kecil itu. Dikelilingi oleh serpihan ikon aplikasi digital, ilustrasi ini secara gamblang menyampaikan argumen kuat tentang bahaya laten dominasi gadget dan betapa krusialnya kita kembali menghidupkan budaya membaca buku. Belakangan ini kita seringkali menyaksikan bagaimana layar digital dengan segala notifikasi dan hiburannya instan telah menggerus waktu, atensi, dan bahkan energi generasi muda. Anak-anak yang seharusnya tenggelam dalam dunia imajinasi dan pengetahuan yang disajikan buku, kini lebih sering terperangkap dalam dunia virtual yang seringkali menawarkan sesuai se- kepuasan sesaat namun minim kedalaman. Ketergantungan berlebihan yang sering menawarkan ketergantungan berlebihan pada gadget terbukti dapat menimbulkan serangkaian masalah, mulai dari penurunan daya konsentrasi, gangguan pola tidur, masalah penglihatan hingga potensi sosial. Lebih jauh, kemampuan berpikir secara kritis dan daya imajinasi mereka berisiko tumpul akibat kurangnya stimulasi dari membaca buku yang menuntut pemahaman dan refleksi lebih dalam. Buku di sisi lain menawarkan pengalaman yang lebih jauh dan lebih berkarya. Lihatlah tangan-tangan yang penuh semangat ini, terangkat tinggi seolah ingin meraih topi toga yang melayang di udara, mengejar pendidikan tinggi sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. Pendidikan adalah investasi paling berharga yang dapat kita tanamkan pada diri sendiri. Di era yang semakin kompetitif ini, memiliki gelar sarjana atau pendidikan yang lebih tinggi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk bertahan dan berkembang. Dengan menimba ilmu di bangku kuliah, kita tidak hanya memperluas cakrawala pengetahuan dan mengasah keterampilan yang relevan, tetapi membuka gerbang menuju berbagai kesempatan emas yang sebelumnya tampak mustahil. Bayangkan sebuah gelar dapat mengantarkan kita pada pekerjaan impian, memungkinkan kita berinovasi dalam bidang yang diminati, atau bahkan menjadi agen perubahan masa depan, baik untuk diri sendiri, bangsa, dan agama. Lebih dari sekedar kesuksesan, material pendidikan juga membentuk karakter yang kuat, menambahkan nilai-nilai kritis, serta memperluas jaringan pertemanan dan profesional yang akan sangat bermanfaat sepanjang hidup. Perjalanan menuju kesuksesan sejatinya tidak berhenti pada pencapaian akademik semata. Sebuah ironi besar akan terjadi jika setelah berhasil meraih gelarnya yang didambakan, individu justru terjerumus dalam ketergantungan digital yang merugikan. Mengapa kita harus berusaha keras untuk mengejar pendidikan, memperkaya diri dengan ilmu dan pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari bangku kuliah, jika pada akhirnya potensi kita terkuras habis oleh distraksi digital atau gadget. Seperti yang diperlihatkan oleh ilustrasi di atas, anak yang terkapar lemas dengan gadget di sisinya, ancaman dominasi teknologi dapat menggerogoti segala manfaat yang telah kita raih dari pendidikan.
Pendidikan tinggi membekali kita dengan kemampuan berpikir kritis, analisis, sebuah senjata ampuh untuk menyaring informasi dan tidak mudah larut dalam arus digital yang tak terbatas. Namun, jika kita lalai dan membiarkan diri terbawa oleh adiksi gadget, kemampuan tersebut bisa saja tumpul. Bukankah ironisnya, jika seorang yang telah menggenggam pendidikan tinggi justru kehilangan daya konsentrasi dan imajinasi karenanya terlalu banyak terpapar media sosial ataupun game online? Buku yang digambarkan oleh seorang yang marah ingin menyelamatkan anak dari cengkraman gadget sebenarnya mengekspresikan esensi dari pendidikan itu sendiri, dari pendidikan itu sendiri kedalamannya, refleksi dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Maka setelah pencapaian puncak pendidikan formal, tantangan berikutnya adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan manfaat teknologi secara bijak dan tidak melupakan peran fundamental buku dalam memperkaya jiwa dan pikiran. Kesuksesan sejatinya adalah ketika individu tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi bijak dalam mengelola diri dan lingkungannya, termasuk dalam menghadapi global digital. Jadi, setelah meraih topi toga, mari kita pastikan bahwa kita tetap memegang erat buku sebagai simbol kebijaksanaan dan penjaga imajinasi agar perjalanan menuju masa depan yang gemilang dan seimbang dapat terwujud sepenuhnya. Kemudian, teman-teman, yang kedua adalah paragraf eksposisi dengan judul Inovasi dan Dampak Gadget dalam Ranah Ilmu Komunikasi. Gadget sebagai perangkat elektronik portable multifungsi telah menjadi objek studi sentral dalam ranah ilmu komunikasi, khususnya dalam memahami perubahan pola interaksi sosial dan seminasi informasi perkembangan teknologi gadget. Dari ponsel sederhana hingga smartphone canggih, tablet portable device bukan hanya menawarkan kemudahan akses, melainkan juga secara fundamental mengubah ekosistem komunikasi manusia. Para ahli komunikasi menganalisis bahwa bagaimana gadget memfasilitasi komunikasi komunikasi melalui platform media sosial, kemungkinan penyebaran berita secara instan, dan memunculkan fenomena partisipasi audiens yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misal, studinya tentang framing pesan politik di Twitter atau dampak influencer di Instagram menunjukkan bagaimana gadget menjadi medium vital dalam pembentukan opini publik. Selain itu, aspek komunikasi interpersonal juga turut terpengaruh. Munculnya video call atau aplikasi pesan instan telah mengubah cara individu berinteraksi. Munculnya para pola komunitas mediated yang seringkali menggantikan komunikasi tatap muka. Namun, di sisi lain, ilmu komunikasi mengkaji potensi, risiko, dan tantangan yang ditimbulkan oleh dominasi gadget seperti isu privasi, data, cyberbullying, hingga potensi digital divide yang memperlebar kesenjangan akses informasi. Oleh karena itu, melalui lensa ilmu komunikasi, gadget tidak hanya dipandang sebagai alat komunikasi, melainkan agen perubahan sosial dan budaya yang kompleks, menuntut analisis berkelanjutan untuk memahami implikasi jangka panjang terhadap masyarakat. Sekian contoh-contoh paragraf yang tadi, paragraf
argumentasi, persuasi, dan paragraf eksposisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.